Prabowo Subianto kembali menunjukkan sikap tegas yang bikin Malaysia gentar. Presiden Indonesia ini bersikeras menjaga kedaulatan bumi pertiwi dari gangguan negeri jiran. Salah satunya membasmi kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain itu, kebijakan swasembada pangan Prabowo juga sukses bikin Malaysia iri. Negeri jiran yang sedang krisis pangan langsung ingin belajar dari pemerintah Indonesia. Bagaimanakah kehancuran Malaysia akibat ketegasan Prabowo Subianto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Terlanjut lagi Lur, membahas tentang keberanian Bapak Prabowo dan kebijakan-kebijakan yang menghancurkan negara-negara ASEAN yang tidak mematuhi peraturan dari Indonesia itu sendiri Lur. Kali ini ada Malaysia yang diguncang krisis pangan karena di stop ekspor dan juga ditangkapi para masyarakat yang mencuri ikan di Indonesia. Gimana cerita berikutnya? Langsung aja kita cek video sama-sama Lur. Cek it out. Cam WNI Indonesia. Aparat Malaysia sempat melakukan tindakan kejam kepada warga negara Indonesia. Mereka tanpa ampun melepaskan timah panas yang menghantam tubuh 5 penduduk tanah air. Akibatnya 2 korban harus meregang nyawa gara-gara ulah kepolisian negeri jiran. Sementara 3 orang dinyatakan kritis dengan perawatan intensif. Usut punya usut, insiden penyerangan itu dipicu kecurigaan dari aparat Malaysia. Mereka menduga para WNI ingin kabur secara ilegal dari negeri jiran. Bukannya mengaku bersalah, aparat Malaysia malah bikin alibi yang gak masuk akal. Polis di Raja Malaysia menyebut kapal yang ditunggangi WNI berusaha melawan. Sementara itu, Direktur Jenderal APMM mengaku gak berniat untuk mencelakai para korban. Kapal mencurigakan itu berupaya lolos dari penangkapan dengan menabrak kapal patroli maritim beberapa kali dan berupaya menyerang dengan parang panjang. Sebagai pertahanan diri, tembakan peringatan dilepaskan ke arah kapal itu. Tetapi kapal itu tancap gas dan lolos dalam kegelapan. Ungkap Laksamana Dato' Moh Rosli Abdullah. Sontak tuduhan gak berdasar tersebut langsung dibantah oleh para korban yang selamat. Saya konfirmasi ke korban berulang dan pengakuannya tidak ada perlawanan sama sekali. Menurutnya mereka bisa melawan dengan apa? Sebagai sipil dan tanpa alat, ujar Haji Umar selaku senator Indonesia. Bahkan klaim sepihak dari Malaysia sampai menyulut emosi pemerintah Indonesia. 2 korban yang kondisinya stabil menjelaskan bahwa tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM. Ungkap Judan Nugraha selaku pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia. Tindakan kejam yang dilakukan aparat keamanan Malaysia bikin Prabowo Subianto naik hitam. Politisi 73 tahun ini mendesak negeri jiran segera mengusut tuntas kasus penembakan di Tanjung Ru. RI 1 bahkan siap memulangkan WNI yang selamat dari insiden tersebut. Kita berharap Malaysia melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Kita juga akan mengurus kepulangan WNI yang menjadi korban, kata Pak Prabowo. Prabowo bahkan diperkirakan bisa mengevakuasi seluruh pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Terlebih Komnas HAM menyebut warga Nusantara kerap dizolimi di negeri jiran. Tahun-tahun sebelumnya peristiwa yang serupa juga pernah terjadi di Malaysia. Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan hak itu dipenuhi. Jelas Anies Hidayah selaku perwakilan Komnas HAM. Kecaman terhadap kejahatan aparat negeri jiran juga datang dari politisi tanah air. Saleh Partaunan Daulay menyebut petugas keamanan Malaysia sudah melanggar HAM. PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia dalam menangani PMI. Mereka tak sepatutnya diperlakukan seperti ini karena melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan. Jelas politisi PAN ini. Publik tanah air bahkan marah besar terhadap tindakan penegak hukum Malaysia. Mereka turun ke jalan dan melempar telur di depan Kedubes Malaysia di Jakarta. Gak heran amarah rakyat tanah air membuat Anwar Ibrahim ketar-ketir. Perdana Menteri Malaysia ini bahkan rela turun tangan karena khawatir hubungan kedua negara akan merenggang. Saya mengetahui Prabowo Subianto meminta penyelidikan menyeluruh. Indonesia adalah sahabat kita dan saya jamin penyelidikan kasus ini akan transparan dan menyeluruh. Tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Haruslah itu ya. Anwar Ibrahim menindak praktik ilegal. Amarah Prabowo Subianto boleh jadi semakin menyala-nyala kepada negeri jiran. Malaysia diketahui kerap menyerobot kedaulatan perairan Indonesia di berbagai kesempatan. Bahkan mereka tanpa takut menyelundupkan barang ilegal ke tanah air.
Salah satunya adalah barang tekstil yang bisa membahayakan industri dalam negeri. Gak heran Prabowo Subianto marah besar melihat negeri jiran menginjak-injak kedaulatan bangsa. Aparat pemerintah menentukan kebocoran untuk dihentikan penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Iyalah Lur ya, itu adalah penyelundupan tekstil bisa merugikan pekerja tekstil di Indonesia itu sendiri Lur ya. Dan juga Malaysia dengan beraninya, dengan semuanya mengambil perairan-perairan di Indonesia perbatasan sana Lur. Dan kasus penembakan itu harus diselidiki Lur ya sampai tuntas karena memang itu sudah melanggar HAM. Bapak Prabowo pun marah dengan kejadian itu Lur ya. Namun janjinya Anwar Ibrahim untuk menuntaskan kasus ini dan membuka seadil-adilnya dan setransparan mungkin belum terjadi Lur ya. Belum ada kabar kasus penembakan WNI Indonesia yang ada di Malaysia sana Lur. Apakah itu disengaja atau tidak kita tidak tahu karena belum ada penyelidikan yang lebih lanjut Lur ya. Kita harapkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia dapat menyelesaikannya. Dan juga Bapak Prabowo harus terus tegas melanjutkan dan mendesak Anwar Ibrahim untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya dan sejelas-jelasnya Lur ya. Kita lanjut. Prabowo, politisi 73 tahun ini bahkan mengancam akan menenggelamkan kapal Malaysia yang bandel. Saya akan cari ahli-ahli hukum. Apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat? Apa kapalnya ditenggelamkan? Kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Ketegasan Prabowo ini mendapatkan dukungan penuh dari kelas pekerja tanah air. Saya pastikan buruh tekstil 1000% mendukung ketegasan Prabowo. Pernyataan Presiden menenggelamkan kapal ilegal merupakan kabar baik bagi kami. Jelas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara tersebut. Omongan Prabowo bahkan dibuktikan langsung oleh Tentara Nasional Indonesia. Baru-baru ini TNI AL berhasil meringkus kapal ikan Malaysia yang melakukan aktivitas ilegal di Laut Ibu Pertiwi. Bahkan kapal-kapal dari negeri jiran ini menangkap ikan dengan pukat harimau. Alhasil selain mencuri ikan, mereka juga merusak ekosistem perairan Nusantara. Gila ya. Iya, Malaysia dengan sombongnya dan juga merusak ekosistem perairan Indonesia kalau misalnya mereka menangkap ikan dengan harimau Lur ya. Karena memang itu adalah suatu kejahatan atau ketidakbenaran untuk Indonesia Lur. Dan Malaysia sendiri di sini merasa paling jago Lur ya. Mereka menganggap rendah sekali Indonesia di mata mereka, padahal mereka belum tahu kalau misalnya Bapak Prabowo udah marah diratakan mereka Lur ya. Aduh, ini kejadian yang luar biasa, tidak bisa dibiarkan kalau menurut Lur, harus ditindak tegas oleh Bapak Prabowo. Kita lanjut. Iri Indonesia punya sediaan cadangan pangan. Yes. Ya, kita negara besar ya. Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan dominasinya atas otoritas Malaysia. Kali ini Ibu Pertiwi sukses melampaui negara tetangga dalam hal cadangan pangan. Persediaan Indonesia diprediksi bakal mencukupi dalam jangka waktu yang lama. Bumi Nusantara disebut sukses keluar dari krisis pangan yang melanda seluruh dunia. Salah satunya terdapat pada komoditas beras yang melonjak tinggi di tahun ini. Kita di gudang ada 2 juta. Stok saya kira stok termasuk yang terbesar sepanjang sejarah. Kita punya stok. Cadangan untuk kita di gudang Bulog ada 2 juta. Dan Bulog juga diperintahkan untuk menyerap 3 juta. Ungkap Sudaryono selaku Wakil Menteri Pertanian. Kinerja apik dari Kementerian Pertanian langsung diapresiasi oleh Prabowo Subianto. Politikus 73 tahun ini bahkan semakin berambisi untuk mencapai swasembada pangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mentan atas pengendalian Anda terhadap situasi pertanian. Saya akui ini sangat bagus. Tinggal semua unsur bekerja sama untuk memperkuat upaya ini. Keren ya. Tegas RI 1. Mantap. Di sisi lain, melimpahnya persediaan pangan Indonesia merupakan mukjizat besar. Sebab sejumlah negara besar justru sedang dihantam krisis besar di bidang tersebut. Benar ya. Sebut Tapi saja seperti Jepang dan Filipina banyak yang nggak punya cadangan makanan. Bahkan negara tetangga seperti Malaysia harus menggantungkan nasibnya kepada beras impor. Situasi ini diperparah dengan monopoli yang dilakukan sejumlah oknum. Kabarnya sebagian pedagang Malaysia menjual beras lokal sebagai beras impor demi mendapat keuntungan tinggi. Krisis pangan mengerikan ini langsung bikin pejabat Malaysia ingin meminta bantuan kepada Indonesia. Datu Seri Panglima Bung Mokhtaradin berharap pemerintah negeri jiran belajar ke Ibu Pertiwi. Jadi kurang dari peristiwa-peristiwa itu, Presiden Indonesia pada suatu ketika mengarahkan Menteri Pertanian
untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransformasi dari atas sampai bawah pertanian. Dan hari ini Indonesia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimpor beras, ujar anggota parlemen Malaysia ini. Luar biasa loh deh kebijakan Bapak Prabowo dan juga ketegasan dari seorang Bapak Prabowo mempertahankan kedaulatan Indonesia itu sangat luar biasa loh. Dari masyarakatnya dijaga, dari sumber daya dijaga, dan juga dari kelautannya yang dicuri oleh Malaysia pun dijaga oleh Bapak Prabowo loh. Karena memang Indonesia adalah kedaulatan Bapak Prabowo sendiri loh ya. Bapak Prabowo wajib menjaganya dan juga tidak boleh ada negara lain yang mengkecilkan Indonesia. Karena memang Indonesia adalah negara besar yang patut ditakuti oleh negara-negara lain loh. Dan Bapak Prabowo tahu itu. Keren. Pokoknya di saat ASEAN kekurangan pangan, malah Indonesia banyak mempunyai itu. Luar biasa memang Indonesia. Sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.